Jadi kalau kita bicara Toreka ini, saya juga pernah baca buku sejarah bahwa mereka adalah para pejuang abad 18. Ya, cuman barangkali kagetnya ada zikir yang menyentak pertama gitu ya, saya perhatikan ada yang memang ininya seperti itu. Saya pikir tadi itu adalah ada toriko, ada metode, tetapi di metode ada satu cara, sistem. Nah, mungkin tadi substansi dari metode dari toriko yang baru dibagikan. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ya tadi saya disampaikan, please silakan dengan kita taziyatul qalbi, taziyatul fikri dan sebagainya yang saya masing-masing. Tapi ada kalimat yang mana saya dengar dari Pak Ustaz Sobura dan beberapa ceramah. Kalau kita sebelum zikir ada kalimat afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Tadi Yazid Royankus sebagainya. Jadi itu iman itu di kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dapat jannah kan seperti itu. Nah, cuma barangkali kagetnya seperti itu. Nah, kesempatan baik ini kita saya bukan makan Islam, tetapi samakan pandangan kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah milik Rasulullah. Terima kasih. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz. Pertama, semulia-mulianya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak akan menjadi seorang nabi. Mentok di wali aja. Mentok di wali kutub. Wali kutub di bawahnya nabi. Bahkan wali kutub di bawahnya para sahabat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemuliaannya di bawah kemuliaannya Abu Bakar, di bawah kemuliaannya Umar, di bawah kemuliaannya Utsman. Jadi kalau meletakkan Syekh Abdul Qadir paling atas, nauzubillah ya, itu nggak boleh. Oke. Kemudian ada toriko, ada mazhab, ada firqoh. Ini sama aja, kelompok-kelompok. Cara memahami Rasulullah, Jadi misalnya gini, dalam fikih, cara memahami ajaran Rasulullah dalam hukum, keluarlah mazhab Abu Hanifah. Kalau dalam fikih namanya mazhab. Mazhab Abu Hanifah adalah ajaran Rasulullah melalui pemahaman Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i ini kita nih. Ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran melalui pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan mereka ini bukan orang sembarangan, orang yang luar biasa. Kalau dalam akidah namanya firqoh. Firqoh itu istilah aja sama juga. Firqoh itu ada firqoh Mu'tazilah, firqoh Syiah, firqoh Maturidiyah, firqoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sumbernya? Ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang melalui pemahaman Abu Musa, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau dalam dunia tasawuf namanya toriko. Ada toriko Saziliyah, ada toriko Qadiriyah, ada toriko Naksabandiyah, ada toriko Samaniyah, ada toriko Idrisiyah dan lain sebagainya. Baik. Kemudian masalah zikir la ilaha illallah. Memang gini, karena saya katakan zikir la ilaha illallah zikir khusus, Pak. Zikir khusus. Saya mengawali kemarin itu seperti orang yang ingin menjadi profesional dalam bermain bola, itu latihannya pun berbeda. Messi itu cara latihannya beda gitu. Yang kadang-kadang gak masuk akal. Ini mau main bola tapi kok latihannya kok begini sih gitu. Begitu pula dalam berzikir. Yang tadi dikatakan oleh Ustadz, ada hentakan yang kuat. La ilaha illallah. La, kok pakai suara yang keras Ustadz? Itu ini disertasi saya membahas itu, Pak. Saya ingin membahas sebenarnya tapi karena waktunya enggak ini. Jadi zikir dengan suara keras sudah terjadi zaman Rasulullah. Riwayat Imam Bukhari, inna rob as-sauti kana fi ahdi Rasulullah SAW ba'da insirafi minal maktubat. Zikir dengan suara keras sudah terjadi pada zaman Rasulullah setelah mereka menyelesaikan sholat 5 waktu. Itu riwayatnya Ibnu Abbas.
Ada lagi riwayat yang lain, irfa'u aidikum wa qulu la ilaha illallah. Angkat tanganmu, aidikum aswatakum, tinggikan suaramu dan bacalah la ilaha illallah. Kalau dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 200, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asadda zikra. Setelah kalian manasik haji, setelah selesai wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, berzikirlah, sebutlah nama Allah, kazikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut nama orang tua kalian. Jadi dalam asbabun nuzul itu orang-orang Mekah kebiasaannya setelah haji dia membanggakan orang tuanya. Orang tua saya seorang yang gini-gini. Kata Allah, zikir, sebutlah namaku. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu diriwayatkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Jadi gitu. Zikir jahar dengan suara yang keras itu sudah ada zaman Rasulullah. Dan itu ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena zikir itu harus keras, boleh keras. Tapi kalau berdoa nggak boleh keras. Berdoa kan berdoa. Saya minta uang ke bapak, Pak minta duit. Bukan minta itu, nodong. Pak minta duit Pak, pelan. Kalau zikir itu tujuannya bukan didengar oleh Allah Pak. Kita baca zikir itu untuk membangunkan hati kita, agar hati kita ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Hei hati bangun, ingat Allah. Ingat Allah. Kalau Bapak suara keras tujuannya agar didengar oleh Allah, akidah kita rusak, Pak. Kenapa? Allah itu sami'an basiran. Allah Maha mendengar. Enggak perlu pakai suara, dalam hati pun Allah tahu. Nah, yang kedua, kok goyang-goyang, Ustaz? Nah, ini diriwayatkan dalam Fudail bin Iyad. Kana ashabu Rasulillah iza zakarullaha tamayalu yaminan wasimalan. Bahwa sahabat Rasulullah kalau sedang berzikir badannya bergoyang antara ke kanan dan ke kiri. Tamayalu yaminan wasimalan, bergoyang Pak. Dan ternyata zikir dengan goyang beda rasanya. Jangankan itu, Bapak nyanyi dangdut lah, air di kolam. Nyanyi dangdut diem, nggak enak. Tapi kalau digoyangin enak Pak. Begitu pula zikir Pak. Dan itu sehat Pak. Dan nggak bertentangan dengan syariat. Selama gerakan itu tidak berlebihan, biasanya la gitu. Maka kalaupun nggak diterapkan dalam sehari-hari, mungkin ini usulan saya, berikan waktu sebulan sekali biar mengenal aja gitu. Dan kita toleransi, oh ya memang ada zikir seperti itu ada gitu. Jangan sampailah kita menyalahkan apalagi membid'ahkan. Ini amalan orang-orang soleh nih Pak. Ini amalan orang-orang soleh. Kalaupun kita nggak mau ya udah. Bahasa saya, kalau Bapak nggak suka nasi uduk jangan ngatain nasi uduk gitu. Apaan nasi uduk tuh? Nasi warnanya juga kayak begitu, jangan. Udah saya nggak suka aja, udah nggak suka. Kenapa? Dikhawatirkan dengan kita menjelekkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, turunlah teguran dari Allah gitu ya. Udah mungkin cukup ya? Atau gimana? Ada lagi? Oke, baik. Inilah untuk membuka wawasan. Maka inilah tujuannya pengajian, untuk membuka wawasan. Semakin orang mengetahui keilmuan, semakin dia toleransi. Oh iya, biarin. Semakin orang mengetahui keilmuan, ya jadi semakin toleransi lah. Yang penting adalah persatuan bersama. Kita doakan mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang suka berzikir kepada Allah dan sampai kepada Allah. Al-Fatihah. Ya kenapa? Allahumma biaqil Fatihah bi sirri Fatihah bi Fatihah farijal ham ya kasifal gham
Ya man yaghfir wa yarham wa majal jaman hadza jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuma wala ma'ana saqiya wala mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.